Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang penerjemahan satu ayat dari Injil Yohanes. Dan saat ini kita masih sedang melanjutkan akan penerjemahan dari pasal yang pertama Injil Yohanes. Dan ayat yang akan kita terjemahkan adalah ayat yang ke-37. Ayat ini sangat singkat dan mudah untuk diterjemahkan, dan saya yakin jika Anda sudah mengikuti penerjemahan Yohanes pasal yang pertama ini mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-36, Anda dengan mudah bisa mengamati dan mengikuti penerjemahan ini. Sebelum kita terjemahkan, kita akan baca terlebih dahulu, dan setelah itu nanti baru kita analisa setiap kata atau grammar atau tata bahasa yang terlibat di dalam kalimat ini. Kita baca dulu terlebih dahulu menurut pembacaan Erasmus. Kai ekusan autu hoi duo matetai laluntos kai okolotesan to Yesu. Nah, seperti biasa yang kita lakukan adalah kita menandai atau mengenali setiap kata kerjanya terlebih dahulu. Manakah di sini kata kerjanya? Pasti Anda mengenali, bukan? Anda pasti mengenal ekusan di sini. Tentu pasti Anda sudah mengetahuinya. Dan yang berikutnya di sini ada lagi laluntos, dia participle. Dan yang ketiga adalah ekolotesan. Hanya ada 3 kata kerja di sini, dan kita akan memperhatikan akan tenses atau passing atau konjugasi daripada kata kerja ini. Yang pertama adalah ekosan, dia adalah first aorist, active indikatif, third plural dari akouo, yang berarti they heard atau mereka mendengarkan. Nah, yang berikutnya adalah laluntos. Laluntos itu adalah present active participle, dia bentuknya genitive dan masculine, dan dia juga singular. Nah, dari kata laleo yang artinya adalah speaking, berbicara atau berkata. Dan yang ketiga adalah ekolotesan, dia adalah dari first aorist, active, indikatif, third plural dari akoloteo, they followed, dan mereka mengikuti. Nah, di samping daripada kata kerja ini, apa yang harus kita perhatikan di sini? Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kata akouo atau di sini dalam bentuk aorist, dia diikuti oleh bentuk genitif. Ketika yang mengikutinya itu adalah berbicara tentang orang. Dan di sini makanya objeknya adalah autu, bukan auton. Karena dia selalu mengikuti yang namanya genitif ketika berbicara tentang orang. Ketika berbicara tentang benda, baru nanti dia diikuti oleh akusatif. Yang berikutnya adalah matetai. Matetai, masih ingat matetes? Hoi, sejalan dengan matetai, bentuk daripada nominatif plural dari matetes. Duo, yang artinya adalah dua. Kemudian di sini ada lalontos. Lalontos, dia sejalan dengan autu here, yang ada di sini. Jadi kalau dia di dalam sebuah kalimat konteks seperti ini, autu menjadi subjek daripada lalontos di sini. Dia bentuknya adalah participle. Kemudian ada kata kai di sini. Kai ini menjadi conjunction, kata penyambungnya, menggabungkan 2 pernyataan. Yang pertama, pernyataan tentang mendengar. Yang kedua, pernyataan tentang mengikuti. Akolotesan. Dan dia di sini berbicara tentang mereka, yaitu kedua muridnya mengikuti Yesus. Ingat, kata akolotesan atau kata akoloteo selalu mengikuti bentuk datif. Ingat ya? Rumus yang sudah kita pelajari ketika kita mempelajari tenses imperfect pada pelajaran-pelajaran terdahulu. Baik, sangat mudah dengan ayat sederhana ini. Mari kita menerjemahkannya. Ada 2 jenis penerjemahan yang bisa kita lakukan di sini. And the 2 disciples heard him as he was speaking, and they followed Jesus. Nah, kenapa di sini bentuknya present tapi kita terjemahkan dalam bentuk past tense atau past continuous?
karena tuntutan daripada the leading verb-nya di sini, agar konteks bahasa Inggris tidak mungkin seluruh kalimatnya bentuknya past tense, tapi ada satu pernyataan di tengah-tengah sebuah kalimat bentuknya present. Dalam bahasa Inggris tidak boleh demikian. Dalam sebuah kalimat, dia harus berbicara tentang past tense, maka semuanya harus menjadi past tense. Baik, kita akan lihat terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, saya buat demikian. And the two disciples heard him speaking, and they followed Jesus. Ini kalau kita terjemahkan langsung, ini menjadi speaking. Tapi kalimat bahasa Inggris ini juga bisa kita ubah seperti yang sudah saya katakan tadi. And the two disciples heard him as he was speaking. Nah, perbedaannya hanya di sini, as he was speaking, untuk kata daripada lalontos di sini. Karena berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan di awal, yaitu him. As heard him as he was speaking. And they followed Jesus. Dalam bahasa Indonesia tentu kita bisa terjemahkan dengan mudah, dan kedua murid itu mendengarkan dia sedang berkata dan mereka mengikuti Yesus. Mudah bukan? Atau dengan kata lain kita juga bisa buat demikian. Dan kedua murid itu mendengarkan dia berkata dan mereka mengikuti Yesus. Tetapi Lalontes berbicara tentang speaking di sini. Baik, mudah-mudahan terjemahan ini bisa dipahami, dan jikalau Anda memiliki pertanyaan atau ada hal yang kurang paham tentang ayat ini, Anda bisa menuliskan pertanyaannya atau komentarnya di kolom komentar agar saya bisa menanggapinya, dan mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban yang memuaskan buat Anda. Dan teruslah belajar, jangan pernah menyerah, dan jika Anda ingin melihat kembali akan terjemahan untuk ayat yang ke-38, silakan lihat untuk pelajaran berikutnya. Dan saya sekali lagi mengatakan, teruslah belajar, sediakan waktu agar Anda semakin hari semakin mahir, semakin diperlengkapi, semakin bisa menguasai segala sesuatunya yang berkaitan dengan bahasa Yunani. Jika Tuhan berkenan, kita akan melanjutkan penerjemahan untuk ayat berikutnya, dan sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.